Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Rizky Mukti, NPM 19640044. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas RAP saya, yaitu menghitung rumah 2 lantai. Untuk yang pertama yaitu ada perhitungan pekerjaan dinding, di mana bagian yang pertama itu saya menghitung pasangan dinding yang memakai teras ram, yaitu untuk teras ram lantai 1 dengan tinggi 40 cm dengan panjang 77,5 meter dengan total 31 meter persegi. Mungkin untuk teras ram lantai 1 itu keseluruhan di dinding lantai 1 seperti itu. Untuk yang teras ram lantai 2 itu sama dengan perhitungan teras ram lantai 1, yaitu seluruh yang ada dindingnya di lantai 2, yaitu dengan tinggi 40 cm dengan panjang 76 meter dengan total volume yaitu 30,4 meter persegi. Untuk selanjutnya yaitu ada perhitungan teras ram lantai 1 dan lantai 2. Mungkin ini dikarenakan kamar mandinya sama, jadi untuk tinggi teras ram tersebut yaitu 1,5 meter dengan panjang itu 15 meter dikali 2, yaitu dengan total 45 meter persegi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada teras ram pagar. Pagar itu keliling satu rumah, itu dengan tinggi 0,4 meter dengan panjang 46 meter. Dan hasil dari volume tersebut yaitu 18,4 meter persegi. Untuk selanjutnya yaitu ada teras ram untuk pintu dengan P1 itu dengan tinggi dengan lebar 1,5 meter dengan tinggi 4 meter dan 0,4 meter dengan jumlah total itu 3 buah, maka dari itu bertemu 1,8 meter. Dengan selanjutnya P2 dan P3 sama perhitungannya dengan P1. Untuk yang tipe kedua itu pasangan dinding baru. Untuk lantai 1 itu dengan tinggi 3,5 meter dengan panjang 77,5 meter dengan volume yaitu 271,25 meter persegi. Untuk yang dinding lantai 2 yaitu sama tingginya 3,5 meter dengan panjang 76 meter. Untuk total volumenya ada 226 meter persegi. Dan ini selanjutnya ada gunungan. Gunungan yang dimaksud itu ada di bagian sini. Ini itu dengan tinggi 3,4 meter dengan panjang 11,8 meter, lalu dibagi 2 yaitu dengan total 20,06 meter persegi. Untuk selanjutnya yaitu ada pagar yang tadi mengelilingi rumah. Mungkin ini contohnya, itu dengan tinggi 2 meter dengan panjang mengelilingi rumah itu 46 meter. Nah, diperoleh hasil 92 meter persegi. Nah, terus ini ada perhitungan lubang dari pintu jendela maupun kolom itu dengan perhitungan seperti berikut. Terus untuk hasil akhir dari pemasangan dinding tersebut ini, tadi hasil dinding yang secara keseluruhan sudah dihitung, dikurangi dengan ini yang lubang tidak akan
dipasang oleh batu bata. Mungkin untuk hasilnya sendiri untuk pemasangan dinding yaitu ada 406,27 meter persegi. Berikutnya ada pekerjaan plesteran dari dinding tersebut. Untuk yang pertama yaitu dinding baru ada 119,64 dikali 2 yaitu ketemu 239,28 meter persegi. Untuk yang kedua yaitu ada pasangan plesteran yaitu ada 406,27 meter dikali 2 yaitu ketemu 812,54 meter persegi. Untuk selanjutnya yaitu ada pemasangan acian, itu hasil tadi dari plesteran 1 dan kedua itu ditotalkan lalu menjadi 1051,82 meter persegi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pekerjaan penutup atap. Untuk perhitungan pertama atau yang paling atas ini mungkin saya mulai menghitung dari sisi trapesium, yaitu 12,8 meter persegi panjang ini yang bawah atau alas itu ditambah panjang atas 6,9 meter persegi, lalu dibagi 2, lalu dikali tingginya yaitu 3,4 meter. Berhubung ini dengan sisi yang lawannya itu sama, maka saya kalikan 2, terus ketemu 66,98 meter persegi. Terus untuk perhitungan yang di bawahnya yang 1,7 itu merupakan dari ini yang belah ketupat, yang atap belah ketupat yang di depan, yaitu 1,7 dikali 6 lalu dibagi 2 lantas dikali 2 yaitu ketemu 10,2 meter persegi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada genteng bagian segitiga yang paling depan, yaitu dengan tinggi 1,7 dikali alasnya itu 6 meter di sini, lalu dibagi 2 yaitu ketemu 5,10 meter persegi. Untuk yang selanjutnya itu ada perhitungan dinding atap segitiga yang terbesar itu 11,8 meter dikali tingginya itu 6,8 meter lalu dibagi 2 itu ketemu jumlah 40,12 meter persegi. Untuk selanjutnya yaitu ada pemasangan hubungan genteng itu dengan 16,66 atap. Nah, di sini 16,66 yaitu ini hubungannya dikali 8 ditambah 10,15 lalu ketemu 143,43 meter lari. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pekerjaan kebutuhan kusen pintu dan jendela. Mungkin ini denah kusen dan pintu jendela. Untuk P1 itu dengan tebal atau panjang tebal 0,6 cm dikali 0,12 cm lalu dikali panjang dari kebutuhan kusen tersebut yaitu 6,3 meter, terus dikali jumlah P1 di rumah ini ada 3 buah itu ketemu 0,14. Itu untuk perhitungan selanjutnya
sama seperti itu, tinggal itu dikalikan sesuai kebutuhan yang ada. Seperti P2 ini di rumah ini ada 7, terus P3 ada 4, seperti itu. Untuk total kebutuhan kusen dan pintu jendela itu 1,73 meter kubik. Itu. Untuk selanjutnya itu ada pekerjaan atap atau mungkin bagian kuda-kuda atau kayunya. Untuk yang pertama yaitu ada pasangan konstruksi kuda-kuda kayu penggirai. Untuk yang pertama ini merupakan kuda-kuda yang paling terbesar. Itu. Untuk balok tarik sendiri yaitu dibutuhkan 0,8 cm dikali 12 cm, dikali panjangnya itu 10,40 meter dikali 1, yaitu ketemu 0,10 meter kubik. Itu. Untuk yang selanjutnya itu sama, untuk totalnya tiap satu kuda-kuda itu ada 0,63 meter kubik. Untuk banyaknya kuda-kuda di rumah ini yaitu ada 3 buah, yaitu dengan total 1,81 meter kubik. Untuk setengah kuda-kudanya itu ada 1, yaitu dengan total 0,30 meter kubik. Untuk total kebutuhan kayu kuda-kuda yang terbesar ini membutuhkan total 2,11 meter kubik. Itu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada konstruksi kuda-kuda penggirai yang kecil. Mungkin ini ada yang di depan. Itu untuk yang kecil, untuk jenis kayunya sama 0,08 cm dikali 0,12 cm dengan panjang kebutuhan itu 4,3 meter dikali 1, yaitu ketemu 0,04. Untuk perhitungan bagian-bagian selanjutnya itu sama. Untuk kebutuhan satu kuda-kuda kecil ini ditemukan hasil 0,12 meter kubik. Untuk banyak kuda-kuda di rumah ini hanya menggunakan 1, ditemukan hasil 0,11 meter kubik. Untuk setengah kuda-kudanya itu ada 1. Untuk total secara keseluruhan untuk kebutuhan kuda-kuda kecil ini ada membutuhkan 0,16 meter kubik. Untuk total secara keseluruhan pembuatan kuda-kuda yang kecil maupun besar ini ditemukan hasil 2,27 meter kubik. Untuk selanjutnya itu ada kebutuhan nok, gording, dan jurai. Untuk nok ini jenisnya sama dengan kuda-kuda tadi, yaitu 0,8 cm dikali 0,12 cm dikali panjangnya itu 10 meter dikali 1, yaitu ditemukan volume 0,10. Untuk gording pun jenisnya sama, cuman di sini kebutuhannya saja yang lebih banyak, yaitu 49,5 meter dikali 1, yaitu dengan jumlah volume 0,48. Untuk kebutuhan jurai ini merupakan jurai yang kecil dan besar, akan tetapi jenis kayunya itu sama dengan nok, gording, dan kuda-kuda. 0,8 cm dikali 0,12 cm dikali kebutuhannya itu yang sisi terbesar 16,80 cm ditambah bagian kecil itu 8 meter. Untuk total kebutuhan kayu nok, gording, dan jurai itu ada 1,86 meter kubik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pasangan usuk dan reng kayu penggirai. Untuk yang bagian trapesium, yang bagian sini kiri ini atas itu 12,8 meter ditambah
6,9 meter, yaitu tingginya dibagi 2 lalu dikali panjang atas ini 6,9 meter, lalu dikali tingginya itu 3,4 meter, lalu dikali 2 ketemu 36,26 meter persegi. Itu. Untuk yang segitiga besar itu ada 11 meter dengan panjang, terus dengan tingginya ini 6,8 meter, lalu dibagi 2 ketemu hasil 40,12 meter persegi. Untuk yang segitiga kecil itu yang bagian depan sini itu ada 3 kali 4 meter, yaitu ditemukan hasil 12 meter persegi. Untuk total pasangan usuk dan kayu penggirai ini untuk volumenya adalah 88,38 meter persegi. Untuk pasangan selanjutnya yaitu ada lisplang yang mengelilingi atap ini. Untuk yang depan dan belakang itu panjangnya 13 meter dikali 2, karena kan ini depan dan belakang, jadi saya hitung sama, yaitu 26 meter lari. Untuk yang lisplang bagian samping itu ada yang pertama samping yang terbesar, sisi terbesar itu 12 meter lari, ditambah sisi kanan dan kiri ini paling depan itu masuk sisi samping tapi bagian kecil, jadi 12 meter tambah 6 meter ketemu 18 meter persegi. Itu. Untuk yang terakhir itu ada pekerjaan talang, pasangan talang selebar 50 cm itu ada di bagian sini, di pertemuan antara atap yang besar dan atap yang kecil itu 4 meter 10 cm dikali 2 kanan kiri, yaitu ketemu total 8,20 meter lari. Mungkin cukup itu saja dari saya terkait penjelasan mengenai RAB saya. Apabila ada kekurangan atau salah perhitungan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.